halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Di video kali ini kita masih bersama Yamaha MT-25. Dan di video kali ini guys, kita bakalan ngejelasin apa aja kelebihan dari MT-25 V1 ini. Jadi mungkin buat kalian yang misalnya nyari motor MT-25 generasi pertama ya gitu, mau nyari motor bekas, terus juga bingung apa aja mungkin kelebihan yang ada pada motor ini. Di sini kita akan ngebahas hal-hal tersebut guys. Jadi disclaimer dulu ya, ini adalah Yamaha MT-25 generasi pertama, bukan generasi kedua. Yang mana MT-25 di sini tuh masih menggunakan speedometer digital dan analog secara bersamaan. Jadi ini tuh bukan yang versi full digitalnya guys. Jadi untuk yang full digitalnya itu tuh adalah MT-25 generasi kedua ya. Dan di sini kita akan ngejelasin hal-hal apa aja yang menjadi kelebihan di generasi pertama ini. Dan seharusnya untuk beberapa hal kayak mesin dan juga rangka itu tuh masih sama-sama aja guys, kayak si MT-25 generasi kedua, karena mereka itu nggak terlalu jauh beda gitu untuk bagian mesin dan juga rangkanya. Yang paling kentara itu ada pada bagian headlamp dan juga beberapa parts body yang berubah guys. Sementara untuk ini ya kita bahas dulu yang generasi pertama, dan mungkin kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk membahas generasi kedua, kita akan bahas MT-25 generasi kedua juga. Oke, kita langsung aja mulai untuk kelebihan yang pertama dari si MT-25 generasi pertama. Untuk kelebihan yang pertama, jujur ya, ini opini pribadi gue ketika sudah memakai motor ini adalah, ini motor itu nyaman banget guys. Jadi buat kalian yang nyari motor 250cc ternyaman, MT-25 ini adalah pilihan yang tepat gitu. Karena untuk dari segi posisi riding, terus juga posisi kaki dan suhu mesin di sini tuh jujur ya, ini tuh enak banget gitu loh. Nggak kayak si R25 ya, saudara yang fairingnya. Tapi si MT-25 ini punya karakteristik yang sedikit berbeda untuk pada bagian mesin, khususnya itu di suhu guys. Kalau misalnya kalian mungkin nyari motor yang semi harian juga gitu ya, motor ini tuh bisa gitu loh. Soalnya dari ini suhu mesin yang gua rasakan, ini tuh enak banget guys. Nggak sepanas pakai R25 gitu loh, walaupun kita pakai speed yang sama gitu ya. Kayak misalnya dalam perkotaan itu banyak macet, speednya itu kan biasanya relatifnya pelan, jadinya mesinnya itu bakalan cepet panas. Tapi di sini tuh enggak gengs, di sini tuh masih kerasa enak banget sih MT-25 ini. Terus untuk posisi riding ya, posisi riding di MT-25 ini beneran nyaman banget gitu, dengan stang yang bisa dibilang ini semi touring ya, karena ini cuma cukup lebar ternyata, walaupun gak selebar si CB150R yang pernah kita coba. Tapi di sini itu posisi stangnya itu tegak gitu loh. Dan kalau misalnya kalian punya tinggi sekitaran 165 cm ya, itu tuh bakalan kerasa nyaman di motor ini. Nggak akan bikin punggung kalian itu pegel guys. Jadinya kalau misalnya untuk posisi riding ya, ini tuh kayak naturalnya kita kayak duduk di atas meja gitu loh. Hampir kayak gitu. Walaupun ini nggak setegak si CB150R ya, tapi di motor ini tuh masih kerasa enak gitu. Dari semua 250cc yang pernah gue coba, ya ini doang gitu guys yang punya profil posisi riding seenak ini gitu. Karena ya ini nekat guys, bukan sport fairing ya. Jadinya menurut gue sih ini tuh kombinasi banget gitu loh, dimana motor yang suhu mesinnya adem, posisi ridingnya tegak, enak gitu ya. Terus juga untuk posisi kaki ini pas. Jadinya menurut gue ini motor tuh cocok banget guys buat kalian pakai harian gitu, dibanding beli R25 ataupun beli CBR atau Ninja juga. Jadi untuk kelebihan yang pertama ada pada bagian kenyamanan saat kalian berkendara guys, karena ini tegak banget. Kelebihan yang kedua adalah dia irit guys. Kita kalau misalnya nggak ngomongin masalah efisiensi, di Yamaha itu kayaknya kurang komplit ya, karena ciri khas motor Yamaha itu biasanya punya efisiensi yang tinggi gitu. Efisiensi tinggi itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita untuk biaya perawatan, terus juga untuk konsumsi BBM,
Yamaha dengan segmen 250 cc nya itu kayak R25 dan juga MT25 itu punya kesamaan pada bagian efisiensi yang lumayan tinggi dibanding dengan 250 cc lain. Motor-motor dari Yamaha itu punya konsumsi BBM yang lebih rendah guys, karena ya secara spesifikasi juga nggak setinggi CBR ataupun New Ninja yang sekarang gitu. Jadi untuk spesifikasinya sih memang nggak wah banget gitu, cuman untuk dari segi efisiensi dia ini oke gitu. Untuk harga oli juga MT25 ini sama ya kayak R25, satu botolnya kurang lebih harganya 80.000 sekarang. Dulu itu sempat 70.000, cuman ya namanya inflasi gitu ya, jadi olinya itu pasti naik guys harganya. Dan selain daripada itu untuk maintenance-nya juga motor ini tuh enak gitu loh. Buat efisiensinya gua akuin lah kalau misalnya Yamaha itu enak banget gitu kalau misalnya masalah pelayanan purna jual. Jadinya dari segi maintenance terus juga konsumsi BBM, motor ini tuh super irit guys. Dan untuk poin yang pertama dan kedua itu kayaknya jadi kombinasi ya, jadi perpaduan. Kalau misalnya kalian pengen nyari motor yang enak dipakai harian gitu tapi tenaganya besar ya, terus juga untuk konsumsi BBM, oli dan lain-lainnya itu tuh kecil. Jadinya si MT25 ini menurut gua sih cocok ya untuk misalnya kalian motor ini pakai harian gitu loh. Dan kelebihan yang berikutnya dari MT25 generasi pertama adalah dari segi pajak guys. Untuk motor yang ukurannya 250 cc, pajak di R25 dan MT25 yang old itu tuh lebih murah dibandingkan yang new. Dan itu tuh menurut gua jadi kelebihan gitu dibandingkan motor-motor lain yang sekelas. Temen gua punya Ninja 250 FA yang usianya lebih tua, itu tuh harga pajaknya lebih mahal daripada si MT25 dan juga R25 dulu yang gua pakai gitu loh. Jadi ya untuk dari segi biaya per tahunnya juga akan lebih murah dibandingkan kalian beli dari brand-brand lain guys. Walaupun cc-nya sama gitu ya, tapi untuk segi pajak bisa dibilang jauh lah. Bedanya itu bisa sampai 300.000 guys. Kalian bayangin tuh 300.000 ya, motor ini tuh udah bisa dapat servis loh. Kalau kalian nggak percaya tanyain aja sama bengkel-bengkel. Karena ya walaupun kayak gitu sih memang buat servis ringan nggak terlalu mahal sih harusnya. Cuman kalau misalnya kita punya motor yang seenggaknya pajaknya itu lebih murah dan kita tuh bisa merealisasikan dananya ke hal-hal yang lain kayak untuk maintenance ataupun ya siapa tahu buat beli tambah-tambah aksesoris gitu. Jadinya ya motor ini kalau masalah irit-iritan kayaknya menang banget lah. Jadi udah plus banget gitu loh di MT25, di R25 buat masalah efisiensi. Dan yang berikutnya kelebihan dari MT25, dia ini fun to ride guys. Fun to ride-nya itu kayak gimana? Jadi untuk mesin yang dipakai di MT25, dia ini mesinnya enak banget gitu ya. Untuk torsinya dia responsif, dan untuk segi teknologi dia itu udah pakai forged piston dan juga dia seal silinder. Jadinya seharusnya motor ini tuh dari segi permesinan punya teknologi yang lebih canggih daripada pesaing-pesaingnya pada zamannya gitu, kayak CZ250 dan juga Suzuki Inazuma ya kalau nggak salah itu sih. Dan selain daripada itu ya, untuk dari segi permesinan juga kayaknya kita nggak komplit juga kalau misalnya kita nggak bahas masalah spare part yang banyak dan juga aksesoris yang melimpah gitu. Terus juga harganya dia tuh nggak terlalu jauh-jauh banget gitu guys buat harga spare part dibanding motor-motor sekelasnya. Nggak terlalu jauhnya itu dia ini lebih murah dibandingkan brand-brand sebelah. Terus juga untuk indennya, ciri khas Yamaha ya seperti biasa, balik lagi indennya ini wah enak lah. Kalau misalnya kalian servis di Yamaha itu kayak ya udah gitu, kalian kayak ke warung aja beli gorengan gitu ya, udah pasti ada, udah pasti kita bisa tinggal nyobain. Amit-amitnya kalau misalnya kita punya trouble di bagian mesin dan kita harus turun mesin, banyak banget yang jual spare part dari MT25 ini. Dan kalau misalnya kalian
nyari PN-PN-nya itu tuh juga banyak banget guys. Buat permesinan ini tuh sama kayak R25. Buat suspensi ini tuh sama kayak si Bison. Jadi kalau misalnya kalian dikata-katain ya ini suspensinya masih teleskopik, hey, ini teleskopik juga enak coy. Enggak gimana ya, enggak setip loh, enak banget gitu loh. Terus juga untuk seal shock ya otomatis harganya bisa jauh lebih murah ya, karena dia ini pakai seal shock yang sama dengan Bison guys. Terus juga ya untuk dari segi suspensi ya depan belakang walaupun masih tergolong jadul, ini tuh enak banget gitu loh. Kerasanya itu beneran nikmat lah pakai ini motor, nyaman gitu. Kalau misalnya dirangkumin ya jadi satu, apa kenikmatan pakai MT25 ya udah nyaman aja gitu, comfort banget, irit banget jadinya. Dari segi ekonomi sih MT25 ini punya keunggulan yang oke dibandingkan motor-motor lain di kelasnya guys. Kalau misalnya dibahas lebih banyak sih kayaknya bakalan banyak banget ya, cuman durasinya juga nggak akan cukup sih. Jadi ya menurut gua kelebihan-kelebihan dari MT25 ini yang pertama nyaman, terus juga yang kedua irit, dan yang ketiga ya motor ini tuh fun to ride gitu loh. Tenaganya enak, terus juga fitur-fiturnya ya walaupun ini tuh hitungannya ya banyak gitu untuk motor yang usianya udah tua guys. Bentar, ini bisa dua arah kan harusnya? Ya bisa harusnya. Jadi ya kalau misalnya kalian nanya kelebihan masalah sama si MT25 ini, yang paling kentara itu ya udah pasti pada bagian kenyamanan dan juga efisiensinya itu ini tuh tinggi banget guys. So kalau misalnya kalian nyari motor 250 cc yang enak gitu ya di bawah hariannya oke, suhunya adem, terus juga tenaganya enak juga. Ini kenapa kita bolak-balik? Ya gitu. Kalau misalnya ngomong itu emang agak susah ya kalau misal kita lagi riding sambil ngomong gitu. Tapi ya so far menurut gue sih MT25 ini cocok banget buat kalian yang nyari kenyamanan di motor 250 cc dengan tenaga yang melimpah juga gitu pastinya. Jadi segitu aja sih guys menurut gue kelebihan dari MT25 ini. Kalau misalnya kalian punya kelebihan tambahan silahkan tambahin aja di kolom komentar di bawah, karena ya kita juga kan pakai motor tentu aja punya feeling yang berbeda. Jadi ya silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke, untuk video kali ini gue cukupkan sekian guys. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.